Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung kepada pembahasan untuk pelajaran kali ini. Vamos. Oke. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang adjetivos posesivos ya. Adjetivos posesivos yaitu kata sifat kepemilikan atau kata kepemilikan. Pada episode sebelumnya kita sudah membicarakan ini, tapi waktu itu belum tuntas sehingga akan kita teruskan pada kesempatan ini ya. Saya hapus ini. Ya. Oke. Pada saat itu kita sudah mengetahui bahwa misalnya kata my dalam bahasa Inggris, my itu dalam bahasa Spanyolnya adalah me, ya, me. My dalam bahasa Inggris me, artinya kepunyaan saya nanti. Contohnya misalnya kita akan mengatakan rumah saya itu adalah mi casa, ya, mi casa. Mi casa itu rumah saya atau my house. Saudara laki-laki saya atau my brother itu misalnya mi hermano ya, waktu itu sudah tahu kata brother adalah hermano. Jadi dengan kata ini kita bisa membuat kalimat misalnya saudara laki-laki saya bekerja di Madrid misalnya gitu ya. Jadi my brother works in Madrid misalnya gitu. Bisa kita mengatakannya. Itu ini yang kita terjemahkan saudara ya, saudara laki ya, saudara laki-laki. Kan ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan ya. Saudara laki-laki saya, ini bahasa Indonesianya ya. Saudara laki-laki saya bekerja di Madrid, ya. Saudara laki-laki saya bekerja di Madrid. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Ya, saudara laki-laki saya kan mi gitu ya, mi hermano itu ya. Jadi mi hermano. Nah, kata bekerja tentunya dulu sudah pernah keluar, yaitu trabajar. Dan trabajar untuk mi hermano atau orang ketiga tunggal, untuk he gitu kan, adalah trabaja. Karena kata trabajar, kerja ini kan trabajar ya. Trabajar, kata kerja dasarnya itu trabajar. Itu ya, ini T ya. Trabajar. Kalau dikonjugasikan, kata kerja trabajar ini adalah trabajo, trabajas, trabaja. Nah, di situ trabaja untuk he atau she. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Ya, kita memang harus menghafalkan itu. Dan kalau kita rajin menghafalkan akan hafal dengan sendirinya ya. Trabajo, trabajar ini trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Trabajo untuk yo, misalnya saya bekerja kan yo trabajo. Jadi kalau saudara laki-laki saya itu sama dengan dia gitu, he ya, he atau L dalam bahasa Spanyolnya. Maka untuk L itu trabajarnya adalah trabaja ya. Trabajo, trabajas, trabaja. Ada ambil yang trabaja itu. Jadi mi hermano trabaja. Ya, mi hermano trabaja en Madrid.
Sudah ini. Mi hermano trabaja en Madrid. Saudara laki-laki saya bekerja di Madrid. Kalau yang bekerja di Madrid saudara perempuan saya, ya mi hermana. Mi hermana ya. Kalau apa namanya? Kalau ini saudara laki kan hermano. Kalau saudara perempuan nanti hermana. Ini apa namanya, kosakata bagi kita ya, bahwa hermano saudara laki atau brother, hermana saudara perempuan atau sister. Jadi kalau mengatakan my sister works in Madrid, ya tinggal mengganti saja mi hermanonya menjadi mi hermana, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Yang ingin Pak Mi jelaskan di sini juga yang berhubungan dengan pembahasan kita di episode sebelumnya adalah tentang bentuk jamak dari kata sifat kepemilikan itu. Karena dalam bahasa Spanyol akan berbeda kata sifat kepemilikannya kalau itu berhubungan dengan benda jamak. Jadi dengan antara benda tunggal dan benda jamak ada perbedaan dari bentuk kata kepemilikannya itu. Contohnya begini. Ini hapus. Nanti Anda atau kita semua bisa melihat di videonya lagi tentang apa yang kita tuliskan tadi. Ya, misalnya gini. My book. Nah, kita yang gampang itu. Dalam bahasa Spanyolnya adalah mi libro. Ya kan? My book, mi libro. Di sini kesannya booknya tunggal, hanya satu. My book. Nih, saya punya ada buku nih, my book. Tapi kalau bukunya itu banyak, lebih dari satu, tentu bahasa Inggrisnya juga berubah, tapi yang berubah bukan my-nya. Booknya itu menjadi jamak. My books, kan, pakai S. Nah, di sini dalam bahasa Spanyol kedua-duanya ini akan berubah atau ya, meskipun hanya menambahkan S. Jadi my books dalam bahasa Spanyol, booknya itu libro menjadi libros ya, dan my-nya juga menyesuaikan dengan bendanya ini. Jadi my-nya menjadi bentuk jamak, yaitu mis. Jadi my books, mis libros. Kalau satu, my book, mi libro. Buku saya, mi libro. Buku-buku saya, mis libros. Begitu seterusnya akan berlaku untuk kata kepemilikan yang lain. Misalnya our waktu itu ya, our itu kan nuestro atau nuestra ya. Nuestro atau nuestra. Sekali lagi Pak menjelaskan bahwa kata nuestro atau nuestra, our ini tidak tergantung dari si pemiliknya, ya, tapi tergantung dari benda yang dimilikinya itu. Kalau benda yang dimiliki bentuk gendernya maskulin, kita pakai yang nuestro. Misalnya our brother itu nuestro hermano. Ya, our brother, nuestro hermano. Tapi kalau mengatakan our sister, saudara perempuan kami itu pakai nuestra hermana. Ya. Nah, ini juga kalau bendanya yang dimiliki itu jamak, maka nuestro dan nuestra akan berbentuk jamak juga. Contohnya kita mengatakan katakanlah teman-teman kami, ya, teman-teman kami itu ya, yang laki-laki semua itu ya, itu nanti pakai yang nuestro, teman-teman yang laki itu ya, nuestro, tapi karena banyak menjadi nuestros. Nuestros teman itu amigo, amiga. Kalau laki amigo, kalau perempuan amiga. Kalau jamak ya amigos dan amigas. Maka teman-teman laki kami itu yaitu nuestros amigos. Tuh ya, nuestros amigos. Ini G ya. Nuestros amigos.
teman-teman kami itu, dengan pengertian teman-teman yang laki-laki itu. Kemudian kalau yang dimaksud teman-teman kami itu yang perempuan itu, yang di sana itu banyak tuh perempuan-perempuan, itu teman-teman kami itu, yaitu kita gunakan kata nuestra. Dan karena teman-temannya itu banyak, maka nuestra juga menjadi nuestras, ya. Dan teman perempuan adalah amiga. Terus karena jamak menjadi amigas. Jadi ada nuestros amigos, teman-teman kami, dengan catatan teman-teman yang laki-laki itu, dan nuestras amigas, teman-teman kami yang perempuan-perempuan itu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau maksudnya itu campuran, ada teman laki-laki dan teman perempuan? Kita akan mengatakan dalam bahasa Inggrisnya tentu sama, yaitu our friends, ya. Di situ ada laki dan perempuan. Kalau gitu, bagaimana dalam bahasa Spanyolnya? Maka ini yang perlu diketahui. Ketika itu gender dari yang dimiliki itu campuran, ada yang maskulin, ada feminin, di situ ada teman laki-laki dan teman perempuan bersamaan, maka yang kita ambil adalah bentuk maskulinnya, yaitu nuestros amigos. Jadi kata nuestros amigos itu boleh berarti bahwa teman-teman kami itu ada yang laki dan perempuan campuran. Meskipun misalnya perempuannya ada 9 dan lakinya hanya 1, maka karena itu campuran tetap aja kita katakan nuestros amigos, ya. Kalau nuestras amigas jelas-jelas itu harus yang dimaksud adalah teman-teman perempuan semua itu, ya. Ingat, jadi kalau benda yang dimiliki itu gendernya campur, ada maskulin, ada feminin, maka kita selalu ambil bentuk maskulinnya, ya. Itu mengenai kata kepemilikan yang berbentuk jamak. Dalam bahasa Inggris tidak berbentuk jamak, kata kepemilikannya tetap aja my. Hanya bendanya yang mungkin jamak, mungkin tunggal. My book, my books. My friend, ada satu itu my friends, tetap aja my-nya tidak berubah. Sama bahasa kita, teman saya, kata saya itu, teman-teman saya, tetap aja saya-nya tidak berubah. Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Tentu ini nanti akan berlaku dengan atau berlaku untuk kata kepemilikan yang lain, yaitu misalnya my, kan, me, ya. Your waktu itu to. Nah, mengenai to itu, buku kamu itu, ya, buku kamu adalah tu libro. Nah, tu libro itu your book atau buku kamu, ya. Buku kamu atau kata bahasa Inggrisnya lah, ya, supaya jelas, your book. Kemudian masih ada tanya, buku kamu atau your book adalah tu libro. Kemudian ada yang tanya mengenai tu ini. Kok berarti kata kepemilikan ini sama dengan subjek kamu, yaitu tu. Memang di dalam ucapannya sama. Kamu sebagai subjek itu tu. Kamu sebagai kepemilikan, milik kamu ini buku kamu gitu, ya. Your gitu, your, atau kalau bahasa Indonesia kan kamu, ya, buku kamu gitu. Tu-nya itu ada perbedaan. Kalau tu sebagai subjek, ya, kalau tu sebagai subjek atau pokok kalimat, kata tu-nya itu u-nya ada aksennya gini. Tu, ini kamu sebagai pokok kalimat atau subjek, tu, ada aksennya. Sedangkan tu sebagai untuk kata kepemilikan, tu tidak ada aksennya tuh di atas huruf u-nya itu. Tapi ucapannya sama, tu, tu. Tapi ini, kalau yang ini ada aksen, bukan tentang kepemilikan, ini adalah pokok kalimat. Misalnya, tu trabajas en Barcelona. Ini pakai yang ini, tu trabajas en Barcelona. Ini pakai yang ini. Tapi kalau tu hermano trabaja en Surabaya, itu tu yang ini, ya. Ini perlu saya jelaskan. Oke. Nah, ini ya yang perlu dijelaskan untuk kesempatan ini. Dan satu lagi, karena ini juga penting, bahwa untuk kepemilikan itu, untuk menyatakan kepemilikan,
ada cara lain, yaitu dengan menggunakan kata de, ya. De. De itu kalau bahasa Inggrisnya of atau from, gitu ya. Itu dari atau tentang. Ini bisa untuk mengungkapkan masalah kepemilikan, yaitu dengan cara, misalnya gini, rumah Roberto misalnya, rumah Roberto. Dalam bahasa Inggris tentu bisa disebut Roberto's house dengan cara Roberto pakai apostrophe itu pakai S, Roberto's house. Nah ini ya, di dalam bahasa Spanyol dia tidak punya cara untuk menggunakan dengan cara memberi apostrophe begitu. Roberto's house tidak ada cara itu, tapi dia menggunakan kata de. Caranya bagaimana? Rumah Roberto, sebutkan yang dimilikinya dulu. Yang dimiliki apa? Rumah. Jadi kita sebut rumahnya. Rumah dalam bahasa Spanyol kan casa. Dan the house gitu ya, la casa. Ya, sorry. La casa. Jadi sebutin apa yang dimiliki dulu, yaitu la casa. Kemudian tambah kata de itu, la casa de. Kemudian sebutin siapa yang punya. Kan tadi katanya rumahnya Roberto ya. Jadi yang punya adalah Roberto. Jadi yang punya adalah Roberto. Jadi caranya lagi, sebutkan apa yang dimiliki, itulah casa. Diikuti kata de yang artinya of atau from, de. Kemudian sebutkan siapa yang memilikinya itu atau pemiliknya, Roberto. Jadi la casa de Roberto. Jadi la casa de Roberto itu kalau bahasa Inggrisnya ini Roberto's house. Kalau bahasa kita ya rumah Roberto. Ya. Nah ini cara lain untuk menyebutkan atau mengungkapkan ke suatu kepemilikan. La casa de Roberto. La hermana de Mario. La hermana de Mario itu apa? Saudara perempuannya si Mario atau Mario's sister bahasa Inggrisnya begitu. Nah ini sebagai tambahan ya. Nah mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan ingat bahwa subscribe tidaklah memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses channel atau program yang kita subscribe itu. Ya. Dan belajar bahasa Spanyol dari nol bersama Pak Mi ini adalah gratis ya, gratis. Oke. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.